kalau emang persiapannya buru-buru ya don't expect too much gitu menurut aku. Halo My Expreneur, kembali lagi dengan aku Laura. Gimana nih My Expreneur, udah pada makan belum? Makanan unik apa yang kamu coba dalam 1 bulan terakhir ini? Kalau belum pernah coba variasi menu apapun atau makanan kamu kayak masih ya gitu-gitu aja, nah hari ini kamu harus dengerin. Karena kita akan kedatangan perwakilan dari sebuah bisnis makanan yang unik banget deh. Apalagi kalau kamu pecinta pasta. Nah, atau yang suka sama saus-sausan tertentu, coba deh nanti dengerin. Karena ini makanannya unik dan pasti menambah cita rasa kamu. Dan tentunya pasti jadi inspirasi juga dong buat kamu sebagai My Expreneur. Nah, langsung aja yuk aku panggil Marketing Communication dari littlemaria.id, Mbak Respiciane Grace Marta Ulibasa atau yang biasa dipanggil Mbak Grace. Halo Mbak Grace. Halo semuanya. Halo Kak Laura. Ya, Mbak Grace, boleh diceritain littlemaria.id ini sebenarnya apa sih? Apalagi tadi katanya sih yang aku tahu nih, makanannya itu unik. Emang kayak apa sih produknya, Mbak? Sebenarnya kita itu jual instant premium sauce. Dia banyak banget variannya. Cuman untuk bestseller kita sih, untuk pasta dia ada mushroom sauce, ada pesto, ada bolognese. Terus kalau untuk Indonesian seriesnya ada taliwang, ada saus padang, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya sih ini buat mempermudah kita buat di dapur ya. Apalagi kan kegiatan kita juga makin banyak, makin hari makin banyak. Waktunya jadi lebih sedikit untuk di dapur, untuk masak makanan biar nggak pesan ojek online terus sih. Jadi solusi biar kita bisa masak di rumah juga gitu. Jadi pasta tuh nggak, yang aku tahu kan hanya paling yang creamy mushroom atau hanya bolognese. Nah ini bahkan ada cita rasa Indonesia gitu ya Mbak ya? Ada pesto sauce juga sih kalau untuk pastanya. Kalau yang saus padang gitu-gitu biasanya dikombinnya sama daging, sama masakan rumahan biasa gitu. Aduh, enak banget ya. Ngiler. Iya. Ini lagi siang-siang gini jadi makin lapar deh. Karena kan nggak kebayang ya, maksudnya kalau kita harus siapin satu persatu kondimennya gitu untuk bikin sausnya itu agak sedikit ribet ya. Sedangkan kalau produk kita nih hadir, biar kalian tuh masak tinggal tuang, dipanasin, terus udah jadi masakan yang enak banget buat nemenin kalian beraktivitas. Iya nih, apalagi kalau My Expreneur kan sibuk nih, jadi pebisnisnya sendiri, yang ngelola produksinya sendiri, terus misalnya nge-marketingin sendiri, ngelola manajemen karyawannya sendiri, jadi pasti kan sibuk tuh. Nah, dengan adanya saus-saus yang enak dari Little Maria, pasti memudahkan My Expreneur juga nih, untuk bisa tetap menyantap makanan enak walaupun di tengah kesibukan. Mantap deh. Nah, Mbak Grace, bisa diceritain Mbak Grace di Little Maria sendiri biasanya kesibukannya apa aja nih? Kalau aku di Little Maria kan sebagai markomnya Little Maria, aku handling social media activity-nya Little Maria sama market research-nya sih. Jadi kita pantau terus tuh gimana pergerakan keinginan pasarnya, terus habis itu tren dan apa sih yang lagi bisa kita kaitin sama produk kita gitu. Kurang lebih. Oke, sih berarti pemasaran semuanya itu ada di tangannya Mbak Grace nih ya. Betul sekali. Keren. Nah Mbak, kan tadi Little Maria itu produknya berupa saus-saus yang dengan cita rasa yang unik dan mungkin orang juga nggak pernah kebayang gitu biasanya makan yang pasta. Yang biasa kalian temuin di restoran-restoran gitu sih, cuman kita packaging biar bisa dimasak di rumah. Gitu. Nah, kalau kayak gitu siapa aja yang jadi segmen pasar dari Little Maria ini Mbak? Segmen pasarnya sih kita untuk wanita dari usia 18 tahun sampai 45 tahun. Terus ini tuh cocok banget buat ibu-ibu rumah tangga milenial nih yang masih baru belajar masak gitu-gitu kan, belum pengetahuan masaknya juga masih dikit kan, tapi pengen masak ini itu apalagi kemarin pandemi semua orang pada di rumah doang, terus jadi hobi di kitchen gitu kan, jadi masak sendiri. Nah, cocok banget tuh buat nemenin di dapur.
I see. Berarti anak-anak muda, saya termasuk nih ya Mbak ya, Masuk milenial. banget. Anak kos mau pengen makan mahal gitu kan daripada ojek online, mending masak di Betul. rumah, tinggal di stok aja gitu di kulkas ya kan. Oke. Pas banget nih. Nah Mbak, kalau berarti Little Maria ini menjual sausnya, apakah ada tempat dine-in-nya juga Mbak, mungkin sebagai showcase-nya sendiri? Untuk dine-in sih saat ini belum ada, kita emang online aja. Tapi untuk GrabFood kita ada hot food-nya, kita baru tahun ini launching. Tapi hot food-nya itu pasta, ada nasi juga, itu pakai sausnya Little Maria juga. Jadi biar kalau misalkan sebelum beli saus kita nih pengen cobain rasanya gimana sih, bisa order lewat hot food kita dulu di GrabFood gitu. Oke. Nah itu sudah tersedia di berapa kota Mbak? Kalau yang tadi yang apa? Hotnya? Untuk yang hot food itu baru di Jakarta aja sih, radius Jakarta Utara Pusat, paling dekat dari central kitchen kita sih. Gitu. Oke. I see. Nah Mbak, ada tantangan nggak ketika mengenalkan produk tadi ya, saus-sausnya itu? Apalagi kan mungkin orang kayak yang namanya makanan, pengennya ada dong testernya, nyoba dulu nih kayak gitu. Nah gimana tuh Mbak menghadapi tantangan itu dan strategi seperti apa waktu pertama kali nih memperkenalkan? Sebenarnya lumayan sulit ya, karena kan kalau misalkan kita masak pasta, kita udah ada saus-saus tertentu yang biasa kita pakai buat masak pasta itu sendiri. Cuman di sini makanya kita unique selling point-nya apa? Kita punya banyak varian yang mungkin di saus-saus yang sering kita temuin di supermarket nggak ada gitu. Dan kita fresh dan dari bahan-bahan pilihannya juga kita premium juga. Jadinya emang full package yang komplit buat nemenin di dapur gitu. Untuk strateginya sendiri sih sebenarnya balik lagi kita harus understanding marketnya tuh lagi butuhnya apa. Apalagi kemarin sebenarnya yang buat bounce back itu pas waktu pra-pandemi kan, karena kan pada masak di rumah, jadi lumayan tuh salesnya meningkat karena demand masak di rumahnya banyak, terus lagi pengen coba-coba masak ini itu, dan Little Maria hadir dengan complete package gitu, banyak banget variannya, mau barbekyuan bisa, mau masak pasta bisa, terus masak steak ya kan, pasti Kak Laura juga masak steak di rumah kan karena TikTok nggak sih. Nah itu kan cocok banget pakai mushroom sauce. Sebenarnya awalnya kita baru cuman variannya tuh cuma mushroom sauce doang, cuman kita mengembangkan itu lagi biar semua orang bisa cobain semua saus. Itu kita banyak variannya gitu. Iya, berarti sebenarnya kemarin momen pandemi itu salah satu momen yang peluang yang jadi bagus gitu ya untuk Little Maria. Betul, ya? Peluang ya, bener-bener peluang bagus banget. Walaupun kita ada berdiri dari 2017, cuman tahun kemarin tuh bener-bener meningkat dan mulai dikenal orang-orang gitu. Karena emang unik banget kan, ini saus instan gitu, tapi banyak banget variannya. Gitu. Iya betul. Saya setuju sih karena tadi ya selama pandemi ini saya sendiri juga yang tadinya nggak biasa masak akhirnya mendadak bisa dengan ala kadarnya. Ya dan ini kalau menurutku emang bener banget Little Maria jadi solusi dan jawaban juga nih buat orang-orang yang kayak aku gitu yang biasanya sehari-hari di kantor jajan makannya gitu. Sekarang akhirnya di rumah akhirnya bisa mencoba berbagai macam masakan tetap enak dengan saus-saus Little Maria. Betul banget. Lagi kayak misalkan kayak kita pengen makan apa gitu, pengen makanan yang di restoran, cuman kan lagi pandemi gitu juga income ada yang amburadul dan lain-lain. Ya solusi untuk berhemat juga sih. Jadi kita nggak boleh dine in juga pula kan di restoran. Jadi ya kita bawa aja restoran ke rumah, bener nggak? Bener. Oke, konsepnya keren banget ya. Aku setuju tuh. Jadi cita rasa restoran ada di meja makan di rumah. Betul. Lebih rekat juga kan sama family jadinya kan. Betul, setuju. Nah Mbak Grace, ini kan kita udah mau masuk hari raya lagi nih, 2 kali lebaran berarti kan. Tahun lalu kita Ramadan, lebaran itu saat pandemi. Terus sekarang kembali masih dalam situasi pandemi. Nah, kalau menurut Little Maria atau menurut Mbak Grace sendiri, sebenarnya apa sih peluang yang tetap bisa dipakai nih oleh para pengusaha di momen seperti ini, walaupun dalam kondisi pandemi? Sebenarnya sih simpel ya, karena
peluang itu kan hadir di saat apa nih sebagai pebisnis bisa ngelihat apa nih opportunity apa yang bisa kita angkat dari problem, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan produk kita. Nah, apalagi kan Ramadan itu identiknya sama kekeluargaan, ajang ngumpul-ngumpul rame-rame gitu. Coba mulai cari opportunity apa yang sekiranya bisa dinikmatinya rame-rame. Kalau contoh dari Little Maria, kita bikin bundling package gitu. Jadi ada beberapa macam saus, terus dapat pastanya juga. Jadi bisa masak bareng-bareng di rumah, bisa nikmatin juga bareng-bareng. Jadi kan kayak itu yang aku bilang kolerasi dari situasi sekarang sama dari masalah apa yang bisa kita selesaikan dengan produk yang kita jual. Gitu sih kurang lebih menurut aku. Iya menarik. Aku ngeliat bentuk-bentuk hampersnya itu lucu-lucu gitu ya, dan kayak untuk dikadoin buat temen kayak gitu, saling mengirim tuh pas banget ya Pak ya. Affordable banget lagi daripada kita keluar ya kan, makan di restoran rame-rame bisa keluar juta-jutaan, ini dapat momen kekeluargaannya juga dapat, bonding family-nya dengan masak bareng-bareng juga dapat, nikmatinnya juga rame-rame gitu kan. Ya lumayan lah daripada kan bosen nih Lebaran makannya ketupat lagi. Coba hadirkan Little Maria di tengah-tengah kalian gitu kan, misalkan bisa aja gitu kan, ada western sedikit gitu. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Grace sendiri atau menurut Little Maria sebenarnya gimana ya? Misalnya kita nih sebagai pengusaha atau MyEspreneur, khususnya di teman-teman MyEspreneur ini Mbak, mungkin banyak yang dia one man show gitu. Jadi nggak sempet banyak mungkin perencanaan atau membuat di atas kertas gitu, karena mungkin udah sibuk tuh sehari-harinya, produksinya dia, yang marketingin dia, yang nganterin dia sendiri. Nah, gimana caranya supaya bisa menemukan momentum yang tepat sih untuk memaksimalkan keuntungan gitu? Menurut aku sih one man show itu nggak ada salahnya sama sekali, karena kan jadi lebih mengerti gitu apa produk yang mereka jual, apa kendala, SWOT analisisnya juga lebih tahu gitu kan. Nah menurut aku untuk mengoptimalkan itu semua sebenarnya jangan terlalu terburu-buru, nikmatin aja, dan kalau emang nggak bisa melakukan perencanaan jangka panjang, jangka pendek, ya berarti kita harus lebih peka sama market. Situasi sekarang tuh lagi pengennya apa, trennya apa, harus lebih mau buka mata dan buka telinga sih menurut aku, karena kan dan harus dekat juga sama customers gitu menurut aku, karena dengan kayak gitu tuh kan dapat feedback, terus itu bisa dijadikan buat brand development juga. Terus habis itu menurut aku untuk bikin campaign tuh nggak ada salahnya banget kalau emang kalian nggak bisa bikin marketing planning ya, bikin campaign aja, misalkan bulan ini pengen deh nuansanya kayak gini, sesimpel kayak gitu aja, dikait-kaitin sama tren yang lagi in banget di bulan ini. Karena sebenarnya kan ribet ya one man show gitu, cuman nggak ada salahnya lagi, karena ya itu tadi harus lebih peka aja sih menurut aku, dan harus lebih informatif sama klien, dan harus jujur sama klien apapun keadaannya dan lain-lain. Itu kayaknya itu kunci deh, itu buat biar lebih optimal, karena dengan mengetahui unique selling point produk kita sendiri, dengan mengetahui apa situasi sekitar ini lagi kayak gimana, itu ide kan bisa datang kapan aja ya. Terus kayak nggak bisa dipaksain juga kalau misalnya udah bikin marketing plan panjang gitu, terus di tengah jalan ada kendala atau apa untuk mengeksekusi itu kan harus bisa cepat gitu. Kalau dalam bisnis nggak bisa stuck, kalau stuck nanti penjualannya menurun, stres lagi, malah nggak gerak lagi tuh bisnis, ya nggak sih? Itu sih paling menurut aku. Saya tertarik tuh tadi dengan kata peka ya. Jadi gimana kita bisa membangun kepekaan itu sebenarnya pengalaman juga ya Mbak ya? Sebenarnya sekarang dengan akses informasi yang luas dan bisa kita jangkau kapan aja, sebenarnya untuk peka tuh gampang banget, kayak sesimpel kita buka Google gitu, pencarian dan lain-lain, itu sebenarnya kan gampang banget. Apalagi kita akses Instagram pasti lebih dari 12 jam gitu satu hari ya kan, pasti banyak banget informasi yang kita dapetin dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku untuk peka itu wajib dan mudah untuk paling simpel banget kalau emang nggak bisa yang namanya bikin marketing planning jangka panjang gitu.
Oke. Jadi mungkin kalau misalnya Matchpreneur juga, aduh gimana ya, saya juga nggak sempet mikir panjang seperti itu. Tadi tips dari Mbak Grace, peka tadi gitu. Jadi ngelihat keadaan saat ini seperti apa, momentum apa sih yang mungkin bisa cocok nih dengan bisnis kita gitu. Nah tadi juga, Mbak Grace sempat menyebutkan tentang komunikasi nih dengan pelanggan supaya dapat feedback. Kalau Little Maria sendiri, gimana caranya mendapat feedback dari pelanggan biasanya? Channel-nya seperti apa? Terus, metodenya seperti apa sih untuk mendapatkan feedback dari mereka? Kalau aku pribadi sih dengan sesimpel kayak misalkan pelanggan kan ngepost nih misalkan produk kita repost kan. Nggak sampai situ aja, kadang aku suka reach out kayak nanya gimana, seneng nggak sama produk Little Maria, udah dijadiin apa aja. Terus aku kasih informasi Little Maria juga lagi ada promo nih, ini kode promonya ini. Jadi kan bikin orang tuh lagi ngerasa dekat sama penjual. Betul. Dan juga jadi tahu gitu informasi tentang promo, apalagi orang-orang kan customer suka banget yang namanya promo. Sebenarnya nggak ada juga. Iya, makanya sebenarnya nggak ada salahnya banget kalau kita tuh ngasih informasi promo, jangan takut apa-apa gitu. Kayak dengan kita ngasih informasi promo kan pasti dia repurchase produk kita kan. Dan kalau misalkan dia repurchase itu kemungkinannya banyak banget kalau misalkan dia bakalan word of mouth ngasih tahu lagi ke teman-teman, lu beli ini aja Little Maria kalau misalkan malas masak gini-gini, banyak promonya kok, lu follow aja gitu kan, dapat engagement juga gitu. Menurut aku sih gitu sih, build relation sama customer penting. Di Tokopedia juga sebenarnya sering tuh dibalas-balesin gitu-gitunya. Sama paling tracking kayak bintang, kenapa, terus kalau misalnya ada yang bintangnya 4, kita suka nge-rate juga, kenapa lu di bintang 4 gitu, kita tanya pengalaman mereka gimana, kenapa sampai dia nge-rate kita tuh seperti itu. Gitu sih. Oke. Jadi dengan meminta feedback seperti itu, jadinya Little Maria sendiri mendapatkan saran-saran gitu ya untuk mengembangkan, dan juga tentang tadi peduli sama customer gitu ya Mbak ya? Wow. Sama kayak misalkan kan karena kita kan nggak mungkin stagnan kan, pasti harus ada yang kita develop gitu apa yang mereka butuh. Kalau mereka ada misalkan pengen varian ini dong gitu-gitu kan, pasti kita akhirnya dapat ide juga. Nah kalau emang nggak bisa plan lagi dengan kita komunikasi sama customer, itu kan jadi ide juga, ide masukan juga. Menurut aku penting sih, salah satu caranya. Oke. Nah Mbak, kebetulan nih kita masih ngebahas tentang masalah momentum ya. Kalau misalnya nih produk kita ini kita mau bikin contohnya misalnya hampers khusus Ramadan gitu kan. Nah kita kan tentu udah mendesain package-nya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, katakanlah seperti itu. Nah tapi gimana caranya kita tidak kelewatan momentum tersebut, dan tapi tanpa akhirnya jadi misal produknya sendiri kelebihan atau kekurangan gitu. Nah kalau menurut Mbak Grace sendiri, penting nggak sih misalkan kita merencanakan jauh-jauh hari, atau kalau misalnya nggak keburu nih, katakanlah oh iya ternyata ada momen Ramadan, katakanlah gitu, sebenarnya saya bisa seperti ini. Nah kira-kira apa ya yang bisa dimaksimalkan sama para pengusaha nih atau teman-teman Matchpreneur supaya mereka bisa lebih prepare nih memasuki momentumnya itu? Gimana menurut Mbak Grace? Kalau menurut aku sih penting tuh yang tadi kan kalau nanya kan, penting nggak sih perencanaan jangka panjang jangka pendek? Sebenarnya penting. Cuman kalau emang teman-teman di sini tuh rada gerasak-gerusuk gitu, yang penting tuh tetap tenang, jangan terburu-buru, takutnya nanti nggak maksimal. Nah, terus luangin waktu deh sedikit aja gitu buat melakukan persiapan dulu dan menyusun strateginya. Terus persiapin juga worst case-nya kalau emang ini nggak berjalan dengan baik itu seperti apa. Kalau emang persiapannya buru-buru ya don't expect too much gitu menurut aku. Karena sesuatu yang besar, return besar tuh harus prepare-nya tuh harus jauh-jauh hari juga. Jadi menurut aku untuk tetap tenang dan berpikir jernih itu penting banget dalam melakukan bisnis. Apalagi sekarang kan semua orang bisa melakukan bisnis gitu kan menurut aku. Jadi kayak harus pelan-pelan sih. Terus yang penting banget harus kenal banget sama produk dan unique selling point produk yang dijual. Karena dengan mengenali
unique selling pointnya produk yang kita jual itu. Nah, kita bisa dapat celah nih. Oke, produk gue kayak gini, momennya lagi kayak gini, tapi gue belum siap nih kayak gini. Mungkin bisa diganti kalau misalnya emang nggak bisa bikin bundling package atau apa gitu, bisa diganti sama promo Ramadan. Itu kan lebih simpel ya. Kita cuma siapin budget marketing untuk ngasih diskon, ngasih voucher yang gitu-gitu. Atau kalau nggak mau diskon, bisa kasih voucher berupa pembelanjaan di bulan kemudian atau gimana. Itu kan sebenarnya banyak ya cara untuk cari cara gitu, asal mau tenang dan berpikir jernih gitu. Gitu sih menurut aku. Sama ya paling kan pasti nggak mungkin sih menurut aku kalau nggak ada plan jangka panjang, customer pasti kan nanyain gitu, ini Ramadan nggak ada promo apa-apa nih, kayak gitu-gitu, sesimpel gitu aja sih. Itu akan membantu banget. Iya. Tadi saran dari Mbak Grace tuh menarik ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat bikin hampers atau bundling produk atau packaging khusus Ramadan, tadi kita bisa prepare for voucher atau misalkan tadi promo yang lain gitu ya. Betul. Tinggal ya ampun, sekarang tinggal Canva aja bikin voucher gitu kan, tinggal di gelas gitu. Pasti kan gampang lah gitu. Iya benar-benar. Jadi memang tadi yang saya tangkap poin pentingnya adalah tetap sempatkan waktu untuk bisa berpikir tenang dan prepare nih untuk memasuki momentumnya itu. Karena kalau tanpa persiapan juga dalam keadaan blank, gerasak-gerusuk juga biasanya nggak bagus gitu ya Mbak ya? Iya. Sesuatu yang di plannya berantakan pasti end up-nya berantakan. Kan nggak mau kan itu terjadi di bisnis kalian. Jadi lebih baik kita step back, mundur, terus pikir tenang dulu, pasti dapat deh, nggak mungkin enggak. Apalagi ini tanggung jawabnya untuk bisnis sendiri gitu kan, pasti maunya berkembang. Gitu sih. Oke, nah Mbak, sebenarnya kalau misalkan tadi kita ngeliat ada momentum ya, kayak misalnya hari raya, misalnya year end, Christmas year end, atau misalkan sekarang kita mau masuk Ramadan dan Lebaran. Sebenarnya seberapa besar sih momentum itu pengaruh ke bisnis kita? Mungkin dari Little Maria bisa share, apakah kenaikannya cukup drastis, atau bagaimana tuh Mbak? Sebenarnya untuk momentum hari raya gitu sih sebenarnya berpengaruh banget, makanya that's why concernnya tuh bener-bener untuk setiap tahunnya tuh kita mikirin banget nih, Ramadan mau bikin apa, Natal mau bikin apa. Itu kalau fokus 2 itu aja dulu, maksudnya kayak itu akan dapat huge impact juga gitu. Karena di mana orang belanja di saat hari raya gitu tuh membludak banget, sayang banget untuk dilewatin. Setidaknya kalau emang nggak prepare untuk hari-hari yang lain gitu, 2 itu aja setiap tahunnya pikirin matang-matang, karena itu sangat berpengaruh banget sama sales gitu. Kayak tahun lalu untuk hampers Ramadan dan hampers Natal itu membludak banget, full slot bener-bener sampai Lebaran hari ketiga selesai, sampai besokannya lagi tuh masih ada yang mau order terus gitu. Wow. Nah, iya kan, makanya sayang banget untuk dilewatin. Kalau misalkan dari 2 hari raya itu kita manfaatin dengan baik gitu, itu kan bakalan ngimpaknya ke penjualan harian gitu. Karena menurut aku di kedua hari raya itu menurut aku banyak banget orang-orang yang tadinya nggak beli daily tapi beli untuk occasion tertentu gitu. Kalau dia suka di saat dia purchase pertama, nggak menutup kemungkinan dia akan purchase terus. Itu sih yang harus dipikirin. Iya. Apalagi kalau hari raya orang tuh pengen saling mengirim gitu ya, misalnya mengucapkan sesuatu ke orang lain gitu. Lagi ada budaya kirim-kiriman hampers juga kan, jadi kayak manfaatin itu ya kan. Iya. Apalagi kalau lagi WFH seperti ini kan orang nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa silaturahmi langsung, jadinya saling ngirim gitu. Tiba-tiba ada paket. Cara nge-reach out orang, cara baru sih dengan ngirim-ngirim itu. Nah, kalau Little Maria sendiri sebenarnya membuat produk hampers itu apakah dari awal tahun 2017 atau pas kemarin baru-baru ini gitu, Mbak? Dari awal sih sebenarnya, setiap di 2 momentum hebat itu tuh, Natal dan Ramadan tuh good impact. Iya.
Ya oke sip, berarti dari Little Maria sendiri udah sharing nih, memang momentum-momentum hari raya besar setidaknya 2 itu sudah sangat membantu meningkatkan angka penjualan seperti itu ya Mbak ya? Betul banget, dan jadi awareness juga sih buat orang-orang gitu kan nggak mungkin beli buat diri sendiri juga, pasti ngirimin ke orang lain gitu. Udah pernah coba belum? Kalau belum pernah coba, awas nanti ketagihan deh pokoknya. Siap nih, apalagi udah mau ngirim-ngirim hampers, saya udah mau ngetek nih, mau ngambil yang mana buat temen saya, teman-teman. Karena emang benar-benar aku aja gitu, aku padahal kan kerja ya di sini kayak ngeblas itu ke semua orang gitu. Kayak harus cobain produk ini karena emang game changer banget di kitchen, sumpah. Sip. Nah, Mbak, kalau tadi tuh Little Maria kan udah ngeplan untuk hari raya itu udah dari tahun 2017 berarti ya. Nah, memang seberapa lama sih kita harus membuat perencanaan memasuki hari raya? Misalnya nih kita tahu Ramadan ini jatuh di bulan April. Nah, kita harus perencanaannya menurut Mbak Grace paling lambat tuh kapan, Mbak? Berapa lama sebelum hari raya? Ini mau jawab jujur apa bohong-bohong? Dari experience aja Mbak. Kalau experience sih karena emang lumayan padat kan, emang setiap bulannya kan kita integrasi langsung sama e-commerce gitu kan, udah penuh juga setiap bulannya tuh ada plan-plan marketingnya tuh udah padat gitu. Jadi untuk hampers dan lain-lain biasanya kita 2 sampai 3 bulan sebelum lah minimal banget itu kayak udah semuanya, dan gak gerasak gerusuk, bener-bener tenang aja gitu, tenang. Yang penting pas waktu emang udah waktunya timingnya untuk Ramadan, kita udah well prepare gitu. Penting banget tuh tenang, jangan panik. Brand kompetitor udah mulai keluarin hamper atau gimana gitu, jangan pernah banding-bandingin, fokus aja sama produk yang kita jual, percaya aja kita punya market sendiri-sendiri kok. Nggak usah terlalu. Emang bagus kita membandingkan brand kita sama brand kompetitor, tapi jangan semua aspek gitu, nanti malah pressure di kitanya sendiri, malah jadi nggak berkembang. Oke, berarti sekitar 2-3 bulan kita sebenarnya udah bisa prepare ya untuk mulai cari-cari ide gitu, bikin apa ya yang unik gitu, atau kolaborasi sama siapa ya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman Matchpreneur di rumah udah mulai kepikiran nih mau apa untuk di Ramadan ini, sebenarnya sih kita udah bentar lagi ya, udah mau memasuki bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya kayak tadi tuh idenya Mbak Grace, ya udah nggak sempet nih bikin packaging atau apapun, kita bisa pakai budget untuk membuat voucher atau misalnya diskon promo seperti gitu ya Mbak ya. Betul. Karena kan sekarang e-commerce pun kalau misalnya kalian jual di e-commerce atau di ojol-ojol gitu, itu kan sebenarnya gampang banget, kita mau apply diskon tinggal nge-reach mereka aja, kita mau ikutan dong diskon ini, mau ikutan dong diskon ini. Sebenarnya everything is simple semenjak ada shopping online gitu. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk kayak nggak keburu deh, kayaknya nggak bisa deh. Itu berarti mohon maaf, ada masalah di kalian, bukan di sistematika bisnisnya. Karena menurut aku udah gampang banget semuanya. Gitu. Ya, teknologi udah memudahkan gitu ya, udah banyak memudahkan kita, informasi semua udah banyak. Iya, kita nggak perlu lagi jualan di pinggir nyewa tempat, terus harus jaga dari jam segini sampai jam segini gitu. Semuanya bisa dilakuin online. Kita untuk pengiriman juga udah dibantu banget sama abang-abang di luar sana. Iya. Udah nggak ada, nothing to worry about. Nah ya, tapi tentu tadi aspek marketingnya, pemasarannya itu juga menjadi hal yang penting nih teman-teman. Apalagi misalnya saya mau bikin promo Ramadan, tapi nggak di-blast, nggak publikasikan dengan baik, orang juga nggak akan tahu gitu ya Mbak ya. Betul, jangan pelit-pelit informasi sama customer, sumpah. Kayak karena customer tuh nggak akan tahu kita kalau kita nggak nge-reach duluan gitu. Nah, kalau misalnya Little Maria sendiri memulai promosi atau marketing Ramadan itu, apakah pas hari Ramadannya atau ada beberapa hari sebelum tuh udah mulai tuh Mbak? Pas mulai Ramadan kita baru mulai blasting informasi tentang hampers ini sih, biar tetap berkolerasi ya. Kalau misalkan dari sekarang ini lumayan terlalu terburu-buru juga, nggak dapat momentumnya juga. Gitu. Takutnya udah basi duluan, cuman di love doang ya kan. Kalau di informasinya dari sekarang, mending nanti aja langsung purchase.
Oh, oke. Jadi nanti di momen Ramadannya itu mulai ada hampers, pilihan hampers Ramadan dari Little Maria gitu ya? Iya betul. Iya, iya. Oke, menarik banget, Mbak. Selain hari raya, ada nggak sih menurut teman-teman Little Maria momentum yang bisa dipakai nih sama para pebisnis sebenarnya? Sebenarnya gini, kalau untuk mulai bisnis pasti kalian pakai influencer atau KOL gitu-gitu kan pasti. Dan ada ikut Facebook Ads dan lain-lain, media-media yang bisa kita gunain buat mempromosikan apapun itu tentang dagangan kita atau tentang konten kita gitu. Nah di saat kita ngeblas itu semua, saat kita pakai jasa influencer dan lain-lain, alangkah lebih baiknya kita juga kan mereka akan ngasih engagement untuk orang ngeklik profil kita. Alangkah lebih baiknya lagi kalau misalkan di saat mereka mulai ngeklik profil kita, lagi ada konten yang disiapkan seperti promo, terus hampers dan lain-lain. Jadi kayak itu lebih maksimal sih menurut aku untuk dari segi promosinya ya. Karena kalau misalkan nih kita nggak ada aktivitas apapun di sosial media kita, tapi kita gunain influencer, menurut aku sayang banget karena di situ dimana kita bakal dapat engagement, karena si influencer itu cuma ngasih kita awareness, yang akan menghadirkan engagement tuh kitanya sendiri gitu. Balik lagi kayak yang tadi poin yang aku bilang, kita yang harus nyamperin customers gitu karena mereka nggak akan mau tahu gitu tentang kita kalau misalnya kita nggak nge-reach gitu. Iya, setuju. Jadi misal apapun cara promosi kita, strategi marketing kita, kalau sudah diarahkan ke sosial media kita yang tanggung jawab nih untuk menghandle customer-nya, gitu. Betul. Ya. Bener-bener. Apalagi kalau customer-nya udah datang, terus dianggurin, wah, udah deh, kayaknya ini orang niat jualan nggak sih gitu ya, orang bisa jadi kabur gitu ya. Kita juga harus memposisikan diri jadi customers juga sih, misalkan kayak ada influencer ngeracunin produk apa gitu, kita kan pasti klik profilnya, terus kita nggak cuma sampai situ, pasti kita ngeliat story-nya, ngeliat highlights-nya, ngeliat feeds-nya gitu. Bayangin kalau misalkan di saat kita lagi dipromosiin, lagi nggak ada aktivitas apapun di sosial media kita, kan sayang banget ya, itu peluang banget loh. Bisa aja kalau misalkan di saat dia ngarah ke profil kita lagi blast informasi tentang promo, itu kan otomatis mereka, wah nih tadi direkomendasiin terus lagi ada promo, langsung klik, langsung beli, langsung cobain deh. Kan itu yang attract customer tuh biar ada purchase gitu. Walaupun ads itu nggak berbanding lurus sama penjualan ya, setidaknya kan kita memanfaatkan awareness yang udah dikasih sama influencer tuh dengan baik gitu menurut aku. Jangan sia-siain. Thanks sharingnya Mbak. Jadi saya setuju banget tadi apa yang disampaikan sama Mbak Grace. Jadi memang engagement itu adalah tanggung jawab kita yang sudah menerima traffic, kita yang follow up lebih lanjut, apalagi tadi kontennya itu pastikan align gitu ya, sesuai semuanya. Apalagi kan banyak ya kayak online shop ngeluh gitu, abis endorse ini kok nggak ada penjualan, kok nggak trafficnya jelek gitu. Coba ditanyain lagi, kalian udah bagus belum tuh, udah memanfaatkan engagement dengan baik apa belum, udah memanfaatkan traffic dari si influencer itu atau belum gitu. Ya. Wah, keren deh sharingnya hari ini, teman-teman. Pasti My Express sendiri juga mendapatkan banyak inspirasi ya, apalagi mendekati hari raya seperti ini adalah momentum yang tepat untuk teman-teman meningkatkan penjualan. Dan tadi Mbak Grace juga udah sharing, kita perlu yang namanya duduk tenang, berpikir jernih, apa sih yang bisa kita prepare untuk memasuki momentum yang tepat seperti hari raya seperti ini. Oke, Mbak Grace, ternyata obrolan kita hari ini menarik sekali dan saya juga appreciate banget, thanks banget Mbak Grace sudah hadir bersama-sama dengan saya dan Mbak Explainer yang lain. Nah, sebagai penutup, Mbak Grace boleh sampaikan closing statement nih buat teman-teman di rumah. Silakan Mbak.
Kalau menurut aku sebagai markom dari Little Maria, perkembangan dunia bisnis itu membuat proses marketing ikut berkembang. Jadi di saat kamu mulai bisnis harus memikirin juga strategi marketingnya juga. Karena dalam berbisnis penting untuk membuka mata, membuka telinga, untuk dapat terus berkembang. Kita tuh butuh mata orang lain juga, kita butuh mendengarkan dari sisi pandangan orang lain juga, dan kita harus lebih peka sih sama apa yang terjadi di sekitar kita, karena kita nggak ada yang tahu peluang tuh datang kapan aja. Cuman kalau misalkan kita nutup mata, nutup telinga, ya kita nggak akan tahu gitu peluang apa yang bisa kita lakuin dan apa yang kita bisa manfaatin. Jadi menurut aku, karena bisnis yang akan bertahan lama adalah bisnis yang dapat berkembang beriringan dengan demand pasar. Gitu. Wah, keren. Untuk bisa berkembang, kita perlu mata orang lain untuk memberikan kita masukan gitu ya, Mbak ya? Betul. Wow, thank you Mbak Grace. Aku juga terima kasih sama tim Telkomsel Mind Ads dan teman-teman entrepreneur semua. Semoga di tahun ini kita lebih baik, penjualan juga meningkat, ya kan? Brandnya lebih dikenal, tetap mood untuk jualannya lebih membara gitu, karena bisnis is fun gitu, ya kan? Yang penting kita satu tenang dan lebih tahu apa yang kita jual. Wow, keren, so inspiring. Thank you banyak, makasih banyak Mbak Grace untuk kehadirannya sama-sama kita. Sukses terus untuk Little Maria. Dan kita tunggu hampers lebaran Little Maria tahun ini. Buat yang penasaran mau masak di rumah, boleh banget coba semua variannya Little Maria, karena worth to try banget. Hati-hati kalian ketagihan, ini warning aja ya. Karena ini bener-bener satu praktis, enak banget. Aku aja sampai ketagihan sendiri gitu. Siap. Makasih banyak Mbak Grace. Thank Sampai you, ketemu lagi. Ya, salam buat you teman-teman di littleMaria.id ya. Iya, pasti. Oke, nah teman-teman My Entrepreneur di rumah, luar biasa hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dari littleMaria.id. Jadi untuk kamu yang mau memanfaatkan peluang hari raya seperti Ramadan dan Lebaran tahun ini, ayo persiapkan dengan baik dan tentu kita doakan sukses dan penjualan kamu pun makin meningkat. Sampai jumpa di Cermat Talks berikutnya. Bye-bye.